Buat yang masih bertanya-tanya, akan gue kasih tahu cara kirim cerita. Tuliskan cerita kalian dan kirim ke email kita. Kalau sudah, tunggulah balasan dari kami. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai, gue Disa dari Jambi. Kali ini gue mau ceritain pengalaman nyokap gue pas muda yang dikirimin guna-guna sama mantan pacarnya. Kenalin juga nyokap gue yang punya ceritanya nih. Namanya Lisa, tanpa Blackpink ya. Sejak kecil, nyokap udah jadi bunga matahari. Bukan ya guys ya, bunga desa maksudnya. Jadi gak heran deh banyak cowok yang kelepek-kelepek sama Lisa, aka nyokap gue. Nyokap ini punya perawakan yang hits pada tahun 80-an. Rambut ikal, punya kulit kuning langsat, dan badannya yang sintal alias kenyal, tebel, dan kenceng. Nyokap gue sering kali dapat kiriman surat dari cowok-cowok sekitar rumahnya. Isi suratnya gombalan maut gitu, tapi nyokap gak termakan sama gombalan mereka. Karena nyokap tuh udah punya bokil. Ciu! Dari sekian banyak yang ngirimin surat, nyokap masih setia sama pacarnya. Namanya Dodi. Mereka udah ngejalin asmara lumayan lama sih. Dari awalnya mereka ketemu di layar tancap, berujung deket, jalan-jalan bareng, naik sepeda, sampai akhirnya nyokap ditembak sama si Dodi, dan mereka jadian tuh. Nyokap sama Dodi terpaut umur yang lumayan jauh, sekitar 10 tahun. Saat itu nyokap gue baru menginjak usia 15 tahun, sedangkan Dodi udah 25 tahun. Pernah nih, suatu hari Dodi ngajak nyokap gue untuk nikah. Dodi bilang, "Dek, gimana kalau kita nikah aja? Aku udah mateng nih pengen nikah." Terus nyokap jawab, "Kata ibuku nunggu aku umur 17 tahun dulu mas, kan tinggal 2 tahun lagi." Dodi marah denger jawaban nyokap. Sambil berdiri, Dodi bilang, "Keburu bangkotan aku nunggu lama-lama. Kalau emang gak serius, ya udah." Nyokap kaget sama respon Dodi yang ngomong dengan nada tinggi gitu. Nyokap gue nolak halus karena dirasa dia masih di bawah umur untuk menikah. Tapi namanya zaman dulu umur segitu mah lumrah buat nikah muda kan. Tapi nyokap memutuskan untuk tidak ingin cepet-cepet nikah karena mau menggapai mimpi-mimpinya dulu. Sejak hari itu, Dodi udah gak pernah nih menjalin komunikasi lagi sama nyokap. Bak ditelan bumi. Biasanya sih Dodi ini sering main ke rumah setiap malam minggu, bawain bapak kacang rebus sambil ngopi bareng bapak. 2 bulan berlalu, Dodi bener-bener gak ngehubungin nyokap gue lagi. Siang hari, nyokap gue dikejutin dengan kabar si Dodi kalau Dodi akan ngelamar Indah, yang mana dia masih temannya nyokap juga. Keren ya, tanpa kabar tiba-tiba ngelamar orang. Tentu aja nyokap gue sedih dan kecewa yang mendalam melihat itu semua. Gimana enggak, nyokap cinta banget sama Dodi, tapi Dodi malah ngelamar temennya. Suatu hari, nyokap gue lagi cuci baju di sungai. Tiba-tiba Dodi datang nyamperin dan terjadilah percakapan. Dodi bilang, "Kalau kamu tahu aku ngelamar orang lain, harusnya kamu marah dan cegah itu, bukan malah diem seperti gak terjadi apa-apa." Lalu nyokap bilang, "Ya terus, maksudmu aku harus ngamuk-ngamuk di rumah Indah gitu?" Dodi nyautin lagi, "Aku ngerasanya ya aku lamar kamu, Lis. Yang aku pasangin cincin ya kamu." Ya nyokap gue heran dong, jelas-jelas Dodi ngelamar Indah. Kok bisa-bisanya ngomong gitu? Terus nih, si Dodi ngelanjutin lagi, "Lis, serius, aku sayang banget sama kamu. Aku gak mau kehilangan kamu. Gimana kalau kita kawin lari, Lis? Kan kalau gini aku bisa batalin lamaranku kemarin." Nyokap bangun sambil ngelempar baju yang dicucinya ke muka Dodi dan bilang, "Jangan gila ya kamu udah sama Indah ya udah." Dodi tiba-tiba narik tangan nyokap dan coba meluk dia. Di situ nyokap spontan ngeludahin mukanya dan nendang perutnya terus lari. Terdengar umpatan yang keluar dari mulutnya Dodi, "Tunggu aja, dasar kau perempuan jalang." Setelah kejadian itu nyokap banyak diem di rumah. Rasanya gak mau keluar rumah, takut ketemu Dodi lagi katanya. Lalu suatu malam sekitar pukul 2 dini hari, terdengar seperti suara lemparan dari atas rumah. FYI, zaman dulu atap belum kayak sekarang pakai seng. Masa itu masih pakai atap genteng dari tanah liat. Bunyinya bruk. Suaranya itu sampai ngebangunin kakek nenek gue. Kakek ngecek ke atas genteng, tapi gak ada apa-apa yang mencurigakan. Lalu mereka lanjut tidur. Paginya,
badan nyokap kayak meriang rasanya. Panas banget di area perut. Rasanya nggak berhenti sampai 3 hari. Dan lama-kelamaan perut nyokap membesar, kayak orang hamil, tapi badannya kurus kering. Karena berbagai pengobatan sudah ditempuh, dari dokter hingga ustadz, kakek gue kemudian bawa nyokap ke orang pinter. Orang pinter itu nerawang, dan ternyata bener dugaan kakek gue. Nyokap kena teluh, atau sering kita kenal dengan santet. Dukun bilang ke kakek, mau tahu yang bikin anakmu begini? Tapi di sini saya hanya bisa menyebutkan ciri-cirinya aja ya. Kakek gue kemudian bilang, boleh pak, sebutin kayak gimana yang bikin anak saya sampai kayak begini. Kemudian si dukun jelasin ciri-cirinya. Kata dukun itu, badannya jangkung, rambutnya lurus, bermata coklat, dan kulit kuning langsat. Dan kakek langsung ngenalin dia. Ya benar, dia adalah Dodi, mantannya nyokap gue. Dukun itu juga jelasin, Dodi sengaja buat nyokap sakit tapi gak sampai mati. Katanya biar gak ada yang mau sama Lisa kalau fisiknya Lisa seperti itu. Dukun itu juga nawarin buat ngirim teluhnya itu balik ke orangnya. Tapi kakek nolak. Udah hampir 3 bulan nyokap gue menderita sakit yang gak wajar itu. Malam itu nyokap bermimpi ketemu almarhum kakek Uyut. Dalam mimpi itu kakek Uyut duduk di sebelah pondokan kayu yang kecil sambil mengayunkan kakinya. Kakek Uyut tersenyum lalu bilang, "Ndok, kamu mau ikut mbah? Tapi ya gini, rumah mbah kecil. Kamu pulang aja ya, kasihan mamakmu." Kemudian kakek Uyut mengelus perut nyokap. Terasa sedikit hangat di badan nyokap saat kakek mulai ngelus perutnya. Kemudian nyokap gue kebangun dari tidurnya. Nyokap sontak teriak manggil nenek. "Mak, sini mak, perutku kempes mak." Dengan langkah yang tergesa, nenek nyamperin nyokap kemudian memeluknya sambil bilang, "Ya Allah, alhamdulillah Ndok, kamu udah sembuh." Setelah kesembuhan nyokap, kakek mutusin untuk magarin badan nyokap ke dukun yang terkenal di daerah Ngawi. Setelah 3 hari 3 malam menggunakan perjalanan darat, akhirnya sampailah nyokap di rumah dukun itu sama kakek. Nyokap gue dimandiin dengan air mendidih. Entah itu air apa, tapi nyokap gak merasakan panas sama sekali. Padahal itu air mendidih. Kemudian setelah ritual itu selesai, nyokap sama kakek pulang. Setelah kejadian itu, nyokap dan keluarga mutusin untuk pindah menjauh dari lingkungan itu. Usut punya usut nih, adenya kakek juga ikut andil dalam nyantet nyokap. Pantesan aja, sebelum kejadian itu adenya kakek minta foto nyokap. Katanya sih, si adenya kakek ini dendam sama kakek, makanya dia mau bantu si Dodi. Selang 4 tahun kemudian, adenya kakek sakit-sakitan kemudian meninggal dunia. Dan si Dodi, sekarang dia menderita sakit kanker darah. Terakhir, gue dan nyokap lihat badannya kurus banget. Kita berdua masih punya rasa iba. Tapi mungkin itu balasan atas perilaku dia yang nyakitin nyokap gue dulu. Pesan gue buat laki-laki di luar sana, belajarlah menerima kenyataan dengan lapang dada. Hidup ini penuh dengan pertemuan dan perpisahan. Kadang cinta tidak selalu berakhir manis. Ingat bahwa setiap orang berhak atas keinginannya akan hidupnya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun. Dan cinta sejati tak akan pernah datang dari kekerasan. Ketika kita merelakan sesuatu dengan hati yang ikhlas, beban hidup terasa jauh lebih ringan. Sampai di sini akhir cerita gue. Bye-bye! Menarik. Jadi, apakah kalian yakin sedang menonton ini sendirian? Jika kalian suka, bisa klik like, komen, dan subscribe channel Gua Punya Cerita.